Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Melissa Lekat Tompesi Wairata SE dengan judul Bagaimana Kita Bisa Terampil Dalam Mengelola Keuangan. Umat Tuhan sekalian, kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Rimbing. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Padaku Alkitab yang suci yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa, kami akan memulaikan KKR kami pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap yang mengambil bagian Tuhan, baik itu pembawa tips maupun pembicara pada malam hari ini. Kiranya apa yang disampaikan boleh kami mengerti itu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi pada malam hari ini dalam KKR Bahagia Bersama Yesus. Dan malam ini saya ingin membagikan beberapa tips-tips terkait dengan keuangan. Bagaimana kita bisa terampil dalam mengelola keuangan kita. Mengapa kita perlu belajar dan memahami dengan baik bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita.
Ada banyak orang yang merasa susah, merasa tidak memiliki apapun. Bukan karena mereka tidak memiliki penghasilan, tetapi karena mereka tidak bijaksana dalam mengelola atau mengatur keuangan mereka. Kadang dalam kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hal ini bukan karena kita tidak memiliki uang, tetapi karena kita tidak mengelola atau mengatur berkat yang Tuhan titipkan kepada kita dengan baik. Uang adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak semua orang memiliki banyak uang untuk dipakai. Ada sebagian orang yang hidupnya berkelimpahan, sebaliknya ada pula yang hidup dengan uang yang sangat terbatas. Saudaraku, berapapun banyaknya uang yang kita miliki, bijaknya itu harus dikelola dengan baik, karena uang yang tidak dikelola dengan baik akan berbahaya. Saya ingin memberikan atau membagikan 3 tips bagaimana kita terampil dalam mengelola keuangan kita. Tips yang pertama, terampil menghasilkan uang. Jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang produktif, yang menghasilkan uang dengan cara yang baik, supaya kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam Titus 3 ayat 14, di sana dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Menurut survei, pendapatan orang yang bekerja atau kaum profesional mencapai puncak pada usia 47 tahun dan menurun cepat setelah usia 54 tahun. Karena itu, kita harus terampil mengelola keuangan pada saat kita sangat produktif, supaya di usia pensiun kita tidak menjadi susah karena masalah keuangan. Tips yang kedua adalah terampil menggunakan uang. Saudaraku, Tuhan telah menetapkan agar umatnya memberikan 10% dari penghasilan mereka kepadanya sebagai wujud kasih, ketaatan, peduli, dan iman kepadanya. Di dalam Amsal 3 ayat 9-10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lebih jelas lagi Alkitab menekankan di dalam Maleakhi 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan mengikat perintahnya dengan memberikan janji-janji untuk memberkati mereka yang taat dan setia dalam mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Setiap orang yang telah berjerih lelah bekerja, tentu kita berhak untuk menikmati hasil kerja untuk kepentingannya secara wajar dan bermanfaat. Biasakanlah membuat anggaran belanja bulanan dalam hidup kita. Hal ini akan membatasi kita untuk menarik uang dari rekening bank atau mesin ATM karena dananya sudah kita sisihkan. Dan miliki juga kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, saudaraku, Tuhan menginginkan agar
berkat yang kita terima itu juga digunakan untuk membantu mereka yang benar-benar kita ketahui memerlukan pertolongan sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Ingatlah bahwa kita adalah pengelola atas berkat yang Tuhan percayakan, bukan pemilik. Jika kita menyadari bahwa kita adalah pengelola berkat, maka kita tidak akan menjadi orang yang pelit dan menikmati kelimpahan itu sendirian. Pemahaman yang benar bahwa kita bukan pemilik atas berkat yang kita terima akan membuat kita memperhatikan mereka yang susah yang ada di sekitar kita. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tips yang terakhir adalah tips yang ketiga, terampil mengumpulkan uang. Salomo mengajarkan kita untuk menyimpan pada masa panen seperti yang dilakukan koloni semut. Di dalam Amsal 6 ayat 6-8, di sana dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Kita perlu menyimpan sebagian dari apa yang kita dapatkan untuk digunakan pada waktu ada kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya, jika suatu saat nanti terjadi PHK, atau mungkin jika terserang sakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar, atau ketika kita terkena musibah, atau keadaan yang tidak enak lainnya yang tidak bisa kita hindari. Yusuf juga melakukan prinsip menyimpan di musim panen besar selama 7 tahun untuk masa kelaparan sepanjang 7 tahun berikutnya. Keterampilan menyimpan kelimpahan yang dimiliki Yusuf ini telah menyelamatkan hidup banyak orang dari kelaparan yang hebat pada masa itu. Saudaraku, terampil mengelola keuangan sangat ditunjang bila kita memahami dan menerapkan pola hidup yang sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam keadaan serba kekurangan, tetapi hidup yang dapat menguasai keadaan dan tidak terbawa arus dunia. Saat ini begitu banyak penawaran barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan kita. Ini merupakan belalang-belalang pelahap yang siap menghabiskan berkat-berkat yang Tuhan curahkan ke dalam hidup kita. Disinilah kita harus bersikap tegas terhadap diri kita sendiri dengan menolak belalang-belalang pelahap ini, supaya kita tidak menjadi konsumtif, tetapi belajar mencukupkan diri sesuai kebutuhan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 11-13, inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukankah kebebasan finansial lebih penting dari pamer status sosial? Latihlah diri kita supaya terampil untuk mengelola keuangan, karena ini akan menjauhkan kita dari banyak kesulitan di masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati.
karena segala keperkasaannya. Puji Dia sesuai dengan kebesarannya, puji Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Puji Dia dengan rebana dan tarian, puji Dia dengan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya, puji Dia karena segala keperkasaannya. Puji Dia sesuai dengan kebesarannya, puji Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Puji Dia dengan rebana dan tarian, puji Dia dengan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Dia dengan rebana dan tarian, puji Dia dengan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami. Kami datang memuliakan Engkau. Di saat yang sama Tuhan, kami mohon ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami banyak kali menyakiti hati-Mu Tuhan maupun sesama kami. Kiranya saat ini Engkau boleh layakkan kami. Dan Engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami, menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius, dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku dapat dilaksanakan. Kiranya urapan sorga akan jadi bagian kami semua. Lewat kegiatan ini iman kami dikuatkan. Mendoakan hamba Tuhan Pendeta Yohanes Rimbing, ia akan membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya. Pekabaran yang dibawakan menjadi kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi berkat kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, mendoakan semua umat-umat Tuhan yang saat ini berbakti beribadah bersama, kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian semua anak-anak Tuhan. Apabila ada yang dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan yang sedang dihadapi,
Kiranya Engkau datang membantu, kiranya Engkau datang menolong, kiranya Engkau datang menjadi solusi bagi setiap permasalahan hidup yang kami sedang hadapi. Semua usulan-usulan doa yang sudah disampaikan, kiranya Engkau jawab sesuai dengan kemurahan-Mu, sehingga dari waktu ke waktu kami sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Mendoakan Gereja Masih Advent hari ke-7, daerah Misi Maluku, mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya janji berkat-Mu akan melimpah. Biarlah kami tetap setia dan semua umat Tuhan akan tetap setia mengandalkan Engkau di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau berjanji mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Rimbing. Menikah dengan Ibu Nuvalin Takapente, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Misi Maluku. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dengan pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom. Di malam yang ketiga ini, kita akan lanjutkan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan di malam yang ketiga ini, pembahasan kita berjudul Bahagia dengan Yesus, Bahagia dengan Pengetahuan. Apa itu bahagia dengan pengetahuan? Pengetahuan tentang apa? Mari kita lihat selanjutnya. Bicara mengenai pengetahuan di sini maksudnya adalah berbicara tentang karakter atau tabiat pemberi sukacita. Mari kita lihat karakter itu. Karakter yang dimaksudkan di sini adalah tabiat atau karakter Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita menyelidiki firman Tuhan, maka kita akan dapati bahwa karakter atau tabiat Allah itu adalah 10 perintah yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai yang ke-17. Mari kita lihat karakter yang pertama. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang berikut, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang berikut, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini adalah karakter Allah. Ini adalah tabiat Allah. Ini adalah tabiat pencipta kita. Selanjutnya, di dalam firman Tuhan, sifat daripada tabiat Allah itu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Taurat adalah tabiat Allah. Tabiat Allah adalah hukum Taurat. Mazmur 19 ayat yang ke-8 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Selanjutnya, apa maksud tabiat Allah itu untuk kehidupan saudara dan saya? Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapa penting tabiat Allah, karakter Allah. Kalau kita mengetahui dengan baik, maka kita boleh meniru dan meneladani kehidupan Allah itu sendiri. Dan kalau kita tidak mengetahui karakter Allah atau tabiat Allah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita berdosa? Tabiat Allah manakah yang menyatakan dosa? Roma 7 ayat yang ke-7, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Lihat saudara-saudara, betapa penting karakter Allah itu. Untuk boleh kita bisa melihat apa kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan Tuhan, atau kita hanya melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Penting sekali tabiat Allah, karakter Allah, atau hukum Taurat itu. Keluaran 20 ayat yang ke-17, di sana dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita pikirkan sekarang saudara-saudara, seandainya tidak ada Taurat Tuhan ini, seandainya tidak ada tabiat Allah ini, bagaimana kita tahu bahwa kita berdosa? Apa tanggung jawab saya dalam menghadapi penghukuman?
Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya yang penting saya ikuti 7, kan itu 7 sudah lebih dari separuh. Atau 8 sudah lebih dari separuh, sudah lebih dari setengah, dan ini sudah katakanlah sudah 3/4 bagian. Saudara-saudara, berbicara mengenai karakter Allah, berbicara mengenai hukum Allah, berbicara mengenai Taurat Tuhan, tidak sempurna kalau hanya 7, tidak sempurna kalau hanya 8, malah tidak sempurna kalau hanya 9, harus 10. Karena Yakobus 2 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 9 kita sudah turut, kemudian 1 kita tidak turut, saudara-saudara, kita dianggap bersalah terhadap seluruhnya. Ayat yang ke-11, sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12 dari Yakobus 2. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Artinya apa, saudara-saudara? Kita dituntun, kita dipandu oleh hukum Taurat dalam berperilaku, dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, terlebih di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi bukankah Yesus sudah menghapuskan hukum-hukum itu? Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan yang mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Selanjutnya, kalau saya menerima Kristus dengan iman, bukankah hal itu meniadakan hukum? Ya, banyak sekali orang yang berkata demikian. Yang penting kita memiliki iman. Tetapi Roma 3 ayat 31 mengatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita memiliki iman, kita harus menghidupkan karakter Allah. Kita harus menghidupkan tabiat Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus menyelamatkan saya dari penghukuman itu. Apakah yang harus saya lakukan untuk menunjukkan kasih saya? Yohanes 14 ayat 15. Kita sudah sama-sama menghafalkan ayat ini. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Banyak sekali orang mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Banyak sekali orang mengatakan bahwa mereka mengasihi Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Betapa penting saudara-saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Betapa penting tabiat Allah, karakter Allah itu kita boleh hidupkan di dalam kehidupan kita. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, jangan sampai kita disebut sebagai seorang pendusta. Kita mengatakan kita mengenal dia, kita mengatakan kita percaya kepadanya, tetapi kita tidak menuruti. Saudara-saudara, kita akan disebut pendusta dan tidak ada kebenaran, saudara-saudara. Selanjutnya, apakah yang dilakukan Yesus dalam kehidupanku melalui rohnya? Roma 8 ayat yang ketiga mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yohanes 14 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, mari. Mungkin ada yang berpikir, ya Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Saudara-saudara, tidak ada rahasia di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Ayat yang ke-13 dalam Filipi 2 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Memang sebagai manusia, mungkin kita bisa menyombongkan diri sama seperti seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, yang berkata, apa yang saya harus buat supaya aku selamat? Tuhan Yesus katakan, turut itu hukum. Dia katakan, oh saya sudah turut semuanya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita ikuti ayat ini, kemauan kita adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tuhan mau agar kita menghidupkan karakternya, tabiatnya di dalam kehidupan kita dengan mengandalkan Dia, dengan menaruh harap kita kepadanya. Bila ditaruhnya hukum Allah dalam hati manusia, bagaimanakah penurutan? Raja Daud dia mengatakan di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Seorang raja yang punya kuasa yang besar, dia menyadari bahwa dia adalah manusia. Dan karena dia menyadari bahwa dia adalah manusia, dia menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan akhirnya dia mengatakan dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Walaupun keselamatan dikaruniakan karena iman akan Kristus, siapa saja akhirnya yang selamat, saudara-saudara? Siapa? Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak sekali orang memuji Tuhan. Banyak sekali orang memuliakan Tuhan. Banyak sekali orang melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu tidak menjamin saudara-saudara. Kita mengatakan Tuhan, kita memuji, kita melakukan yang terbaik yang kita buat. Tetapi patokannya kepada manusia bukan kepada Tuhan. Di situ dikatakan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nanti kita akan lihat selanjutnya apa kehendak Bapa yang di sorga. Ibrani 5 ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Penekanannya di sini taat kepadanya. Saudara-saudara, betapa penting kata taat. Kita akan lihat selanjutnya ayat yang mengatakan taat. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan menginginkan kita untuk tekun menuruti perintah Allah. Manusia itu seringkali sama seperti air di laut. Ada saatnya pasang, ada saatnya turun. Tetapi Tuhan menginginkan kita, kalau kita mau pasang terus. Ya. Tuhan inginkan kita untuk melaksanakan akan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan semua yang kita lakukan untuk Tuhan menurut kemauan Dia, bukan menurut kemauan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10, janji apa yang diadakan Yesus dengan orang yang memelihara hukum-hukumnya? Yohanes 15 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wahyu 22 ayat 14 mengatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa maksud ayat firman Tuhan ini? Banyak sekali orang seringkali tanpa menyadari mengatakan yang penting percaya. Kalau kita simak baik-baik Yohanes 3 ayat yang ke-36, di sana dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini ringkasan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan ketika di Yohanes 3 ayat yang ke-36, di sana ada koma, saudara-saudara. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, koma, saudara-saudara. Artinya masih ada keterangan tambahan yang harus diketahui. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan taat. Maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Taat ini sama dengan menurut, saudara-saudara. Tuhan mau kita bukan hanya mengatakan percaya kepada Allah,
Kita bukan hanya mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mau kita buktikan percaya kita dengan menaati, dengan melakukan perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Tadi di awal pembicaraan saya sudah tunjukkan bahwa hukum Allah, Taurat Allah, itu adalah tabiat Allah. Itu adalah karakter Allah. Dan itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau berdasarkan Yohanes 3:36, kita harus tunjukkan bahwa kita taat. Kita harus tunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Dengan kita melakukan hal ini, maka di sana dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa maksudnya saudara-saudara? Tuhan mau kita memiliki karakter Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bukan hanya mengatakan percaya kepada Allah, tetapi kita juga mau menaati, menuruti akan perintah atau 10 perintah yang adalah tabiat Allah. Dengan kita melakukan ini, kita tidak akan mendapatkan murka Allah, melainkan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian kita semua. Dan oleh pertolongan Tuhan, kita akan berkomitmen. Tuhan, kalau waktu-waktu yang lalu saya hanya sampai kepada percaya, tetapi saya belum membuktikan lewat taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan mampukan saya untuk boleh mengatakan percaya dan menerapkan tabiat Allah ini di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan akan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan saya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, untuk menutup penyampaian firman Tuhan saya pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini, kami baru selesai membahas bahagia bersama Yesus. Bahagia dengan pengetahuan yang adalah bahagia dengan mengetahui karakter Allah, tabiat Allah. Tuhan mau kami bukan hanya mengetahui, tetapi Tuhan mau agar kami percaya dan menuruti, menerapkan dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami bukan mendapatkan murka ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, tetapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Kami rindu bila Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami didapati setia, kami didapati orang-orang yang percaya dan menaati seluruh hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya benar-benar kami boleh diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh kami yang mengikuti penyampaian firman Tuhan ini. Bila waktu-waktu yang lalu kami gagal untuk menaati, untuk menuruti kebenaran firman Tuhan ini, oh Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami untuk membuktikan dengan kuasa yang Kau berikan bahwa kami percaya dan menaati untuk perintah Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa kami. Terima kasih Engkau mampukan kami untuk menaati seluruh perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau memberkati seluruh kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih berkat-berkat melimpah sorga menjadi bahagian kami semua. Kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau 18.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Itanilpesi, MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini.
sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.